Hai semuanya, jadi pada hari ini kami akan menayangkan perjalanan kami ke Secret Garden. Selamat menikmati. Hai guys, jadi di sini kita lagi ada di Secret Garden. Nama aku Rosita. Nama saya Jason. Nah, hari ini kita akan main-main di Secret Garden. Yuk ikut keseruan kita. Oke guys, sebelum kita jalan-jalan, mari kita perkenalkan dulu tim kita. Nama saya Guna, absen 19, kelas 11 MIPA 3. Nama saya Auki, absen 7, kelas 11 MIPA 3. Nama saya Kencana, absen 8, kelas 11 MIPA 3. Nama saya Adri, nomor 1, kelas 11 MIPA 3. Nama saya Fiona, absen 3, kelas 11 MIPA 3. Yuk kita jalan-jalan. Nah, setelah kita masuk ke Secret Garden, kita langsung diarahkan ke Museum Herboris. Sampai ke belakang. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk ke dalam Museum Herboris. Oke guys, jadi kita sekarang di tempat Herboris dan di sini ada padi. Buat kalian yang belum tahu, dulu saat Jepang melakukan kependudukan di Indonesia, Jepang melakukan tanam paksa dengan 5 tumbuhan. Salah satunya adalah padi. Abis dari museum, kita langsung diarahin ke laboratorium. Di sana tuh kita harus higienis, harus bersih. Jadi kita harus pakai lab coat sama sepatunya dilapisi plastik. Selain itu kita di sana tuh nggak boleh ngerekam guys, jadi kita nggak punya klip. Sorry ya. Oke guys, jadi sekarang kita akan menuju ke laboratorium. Tapi di sini kita nggak boleh membawa HP atau kamera. Jadi we'll see you later. Setelah dari laboratorium, kita diajak menonton video mengenai Herboris dan Secret Garden di teater mereka. Setelah kami menonton di teaternya Secret Garden, kami langsung menuju ke toko Herboris. Di sana mereka menjual berbagai produk-produk yang dihasilkan oleh Herboris. Oke guys, jadi kita baru aja habis dari labnya, kita juga habis nonton. Dan sekarang kita lagi ada di toko sabun-sabunnya. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan kemasan dari Massage Oil ini. Kemasan ini terbuat dari plastik. Fungsinya itu buat menjaga produk dan juga mengidentitaskan produk. Saya juga akan menjelaskan kemasan dari hand sanitizer ini. Ini di sini ada untuk mengidentitaskan. Di sini bisa untuk semprot-semprotnya. Dan botolnya ini terbuat dari plastik dan luarannya itu ada karet. Ini tuh buat menggantungkan. Sekian, terima kasih. Okay, so now we're at the soap section. And Aoki, do you think soap production can affect the environment? Soap production does really affect on the environment because it's technically dangerous chemicals and it's usually stored or given to the environment like the waterways and other things, so it can affect the animals there. But new studies already showed that soap production is not really that dangerous anymore because they use compounds that can already break before they go to the environment. And as what they have explained before there, in this Secret Garden, they usually put the water in the fish pond. So that's a new way and it won't affect anything on our environment. So that's all. Thank you. Thank you. Dri, kamu tahu gak sih ini suara apa? Ini tuh suara audio gamelan, Ros. Oh gitu, itu apa ya? Audio gamelan itu termasuk ke dalam gelombang bunyi audiosonic. Jadi bunyi audiosonic merupakan gelombang bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Oke. Thanks infonya, Dri. Oke guys, jadi di sini aku habis beli lip product dan kata mbak-mbaknya harga dari barang-barangnya itu udah termasuk soal PPN-nya. Cuman PPN-nya, persentase dari PPN-nya itu tergantung dari masing-masing produknya sendiri. Sekian. Sesudah dari toko Herboris, kami diajak ke Black Eye Coffee dan di sana kami bisa melihat berbagai macam biji kopi dan juga alat-alat pembuatan untuk membuat kopi. Halo guys, sekarang saya akan melakukan tes pH pada kopi Arabica yang tadi dikasih oleh masnya. Jadi kita akan mengidentifikasi apakah kopi ini asam atau basa. Jadi kayak kalau misalkan mungkin ada
Setelah saya mengidentifikasi, ini tuh pH-nya 4 ya. Jadi ini tuh termasuk asam. Jadi kopi yang saya uji ini mengandung asam karena pH-nya di bawah 7. Sekian, terima kasih. Setelah melihat-lihat kopi dari Black Eye Coffee, kami ke teater untuk menonton video tentang Black Eye Coffee. Perjalanan kenikmatan yang kutempuh selalu penuh dengan aroma. Setelah itu kami diberikan waktu untuk melihat-lihat area sekitar Secret Garden dan kami menggunakan waktu tersebut untuk mengambil video. Selamat menonton. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pernapasan. Di sini ada orang yang sedang melakukan meditasi. Meditasi sendiri berhubungan dengan pernapasan, yaitu untuk mengatur nafas agar menjadi lebih stabil. Pernapasan bisa terbagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan perut itu berhubungan dengan kontraksi dan relaksasi dari diafragma, dan pernapasan dada itu berhubungan dengan otot-otot tulang rusuk. Bisa dilihat di sini orang yang sedang bermeditasi. Kami basicnya pariwisata sama factory gitu ya, produksi. Jadi kalau untuk produksinya udah tadi ada beauty sama ada kopi. Kalau untuk permasalahannya itu biasanya kan lebih ke produk expired gitu biasanya ya, sama yang reject kayak gitu. Kalau untuk yang di beauty, yang reject sama expired itu sudah nggak bisa diapa-apakan karena memang hubungannya kan sama kesehatan gitu ya. Sementara kalau untuk yang kopi di sini biasanya kalau untuk yang reject ataupun yang expired itu masih bisa dimanfaatkan. Contohnya dijadikan pewangi ruangan. Karena kalaupun kopi itu expired itu kan aromanya masih ada gitu ya. Jadi kalau untuk aroma biasanya itu dijadikan parfum pewangi ruangan, kurang lebih seperti itu. Tapi nggak bisa dijual untuk dikonsumsi lagi, kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi guys, di belakang kita ini ada pohon kelapa yang bisa kita hitung dengan rumus baris aritmatika. Jadi rumus dari baris aritmatika itu sendiri adalah setengah kali N dikali 2A tambah dalam kurung N-1 kali B, yang telah kita hitung. Jadi hasil dari S6 atau total suku ke-6 adalah 90 meter. Untuk membuktikan rumus yang telah saya katakan sebelumnya, mari saja langsung kita lakukan perhitungan. Pertama, kita tulis dulu rumus terlebih dahulu, yaitu Sn sama dengan setengah kali N dalam kurung 2A tambah N-1 kali B. Lalu kita cari S6 atau jumlah suku ke-6, yaitu 6/2 dikali 2 kali 10 tambah 5 kali 2. Ini mana kita dapat hasilnya 3 dikali 30. 3 dikali 30 sendiri hasilnya 90. Berikut merupakan penerapan polinom dalam kehidupan sehari-hari. Pemilik Secret Garden berkeinginan untuk membangun kolam ikan dengan ukuran 4 meter kali 2 meter. Jika luas tanah yang dimiliki pemilik Secret Garden tersebut adalah 36 meter persegi, maka berapa sisa lebar tanah di sekeliling kolam ikan tersebut? Pertama-tama, kita buat persegi panjang terlebih dahulu. Lalu kita buat persegi panjang lagi di dalam persegi panjang tersebut. Dan kita misalkan panjang lebar yang di samping itu dengan X. Dan dari situ kita dapat panjangnya 4 tambah 2X dan lebarnya 2 tambah 2X. Pertama-tama kita menggunakan rumus L sama dengan P kali L. Kita tahu L-nya yaitu 36 meter persegi, panjangnya 4 tambah 2X dan lebarnya 2 tambah 2X. Lalu kita kali pelangi 2 tambah 2X dengan 4 tambah 2X. Dan dari situ kita mendapatkan 8 tambah 8X tambah 4X tambah 4X kuadrat. Lalu kita tambahkan yang variabelnya sama dan kita mendapatkan 4X kuadrat tambah 12X tambah 8. Lalu kita pindahkan 36-nya ke kanan sehingga itu membuat 36 tersebut menjadi min. Lalu kita misalkan sama dengan 0. Lalu kita kurangkan 8 dengan 36 dan menghasilkan minus 28. Lalu kita faktorkan dan mendapatkan X plus 7 dan X min 4.
X plus 7-nya kita pindahkan dan menghasilkan X sama dengan minus 7. X min 4 sama dengan X 4. Jadi yang memenuhi itu X sama dengan 4 dikarenakan X sama dengan minus 7 tidak memenuhi. Area Secret Garden sendiri bisa dihubungkan dengan buku fiksi serta non-fiksi karena area Secret Garden bisa dijadikan sebagai ide setting tempat oleh penulis untuk dijadikan setting tempat sebuah cerita fiksi maupun non-fiksi. Cerita fiksi sendiri merupakan cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis atau cerita yang berdasarkan kisah tidak nyata, dan buku non-fiksi merupakan buku yang dibuat berdasarkan kisah yang nyata. Tahukah kalian saat ini Indonesia masih mengimpor kopi dari luar? Hal tersebut dikarenakan Indonesia hanya mengekspor biji kopi mentah keluar, padahal Indonesia tercatat sebagai produsen kopi terbesar di dunia. Hal tersebut dapat mengancam Indonesia dan menyebabkan Indonesia sebagai negara tertinggal. Menjaga produknya dan juga mengidentitas Eh,